Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pada malam hari ini kita bisa untuk memulai doa malam dan pelajaran firman Tuhan yang akan diberikan oleh Bapak Gembala kita. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, sebagai ucapan syukur kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, karena kami punya Bapa yang sangat baik dan teramat sangat baik. Engkau sangat-sangat baik kepada kami Tuhan. Apapun yang kami lalui sampai dengan hari ini, Tuhan menuntun kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai ibadah doa malam dan pelajaran Alkitab ini Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Kuduskanlah apa yang kami lakukan, kiranya menjadi berkat bagi kami dan bagi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya ada rencana yang indah yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersama dan selamatku. Tiada yang mustahil. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersama dan aku. Tiada Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya apapun yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kami, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia sangat mengerti dan Dia sangat peduli atas hidup kita anak-anak Tuhan. Tak pernah kita ditinggalkan, tak pernah kita digeletakkan. Tangan Tuhan sanggup untuk merangkul, membawa kita untuk terus naik dan lebih lagi. Itulah janji Tuhan. Tuhan kita sangat baik. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima
merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya saat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli soalan yang sedang jadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia persoalan yang kita hadapi.
persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, ya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah tempat harapan hidup kami Tuhan. Engkau sangat peduli atas hidup kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menolong kami. Engkau tetap memberkati kami. Engkau tetap menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak yang setia sampai akhir zaman. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Kami bawa hidup kami untuk kami tetap setia. Kami bawa hidup kami untuk kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau rela mati demi menebus dosa kami. Itulah lambang kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan makna kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Inilah Tuhan bentuk ucapan syukur kami, karena Tuhan sangat mengerti, sangat peduli. Terutama Tuhan, Engkau telah menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan,
kami akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami. Kiranya renungan yang beliau taburkan menjadi kehidupan bagi kami, mendewasakan kami, menguatkan kami, terutama Tuhan merubah hidup kami, agar hidup kami semakin hari semakin baik dan semakin kasih Kristus kepada kehidupan kami sekitar, rumah kami, kerjaan kami, di dalam kami. Sama Tuhan, kami tetap mengucap syukur buat apapun kejadian yang terjadi di atas bumi ini. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita masuk di dalam Bible Class kita, kitab Ulangan seri yang ke-19. Ya, sambil terus mengingat tentang latar belakang kitab Ulangan, dimulai dari kitab Kejadian. Kata kunci kitab Kejadian adalah pilihan. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan. Kata kunci kitab Keluaran, penebusan. Mereka ditebus dari Mesir. Setelah keluar, Tuhan memberikan mereka perlengkapan, yaitu kemah tabernakel, untuk belajar mengenal Tuhan, belajar menyembah Tuhan, belajar beribadah kepada Tuhan. Dan setelah itu tema kunci kitab Imamat adalah pengudusan, penyucian. Mereka diajar oleh Tuhan, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan. Kitab Imamat ditulis dalam waktu 1 bulan untuk belajar kesucian dari hukum-hukum Tuhan. Nah, kitab Bilangan mereka dipersiapkan. Kata kunci kitab Bilangan adalah persiapan. Mereka dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi kitab Ulangan ini adalah Tuhan sudah berkata kepada Musa, Musa, kamu tidak masuk tanah perjanjian. Dan Musa akan meninggal di Gunung Nebo sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian. Dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir, pesan-pesan terakhir kepada bangsa itu yang mau masuk ke tanah perjanjian. Jadi penerima kitab Ulangan yang pertama, pembaca aslinya adalah orang Yahudi, orang Israel, generasi yang baru. Bukan generasi Keluaran, tapi 40 tahun kemudian dan mendengar khotbah-khotbah Musa. Ada 4 khotbah yang di sini dalam seluruh kitab Ulangan. Nah, kata kunci kitab Ulangan itu adalah renewal, pembaharuan. Mereka memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan itu sebabnya tema utama dari kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa, pembaharuan perjanjian Taurat, pembaharuan perjanjian Sinai. Kalau ditanya ayat kunci kitab Ulangan adalah Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kitab Ulangan kita selalu mengingat ini adalah pembaharuan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, perjanjian Sinai. Walk through the Bible. Menggambarkan kitab Ulangan duet bersama, berdua. Duet run on me. Mari kita berjalan dengan saya. Duet. Apa yang duet itu? Taurat yang pertama yang disampaikan di Gunung Sinai 40 tahun yang lalu dan Taurat yang diperbaharui sekarang ini. Waktu kitab Ulangan. Kita sudah sampai Ulangan pasal yang ketiga dan Ulangan pasal yang ketiga masih di dalam koridor khotbah yang pertama. Ya, ingat ya, khotbah yang pertama itu sampai di pasal 4 ayat 43. Khotbah yang pertama ini menggambarkan mengingat kembali apa yang Allah sudah lakukan buat mereka. Nah, pasal yang pertama kita sudah melihat mereka gagal.
itu menceritakan tentang 40 tahun yang lalu ketika mereka gagal masuk tanah perjanjian. Nah, pasal 2 menggambarkan mereka memulai sesuatu yang baru. Mereka berjalan dan mulai melintasi daerah Transyordan. Nah, dalam bagian yang ketiga, mereka mulai menaklukkan daerah Transyordan. Raja Sihon ditaklukkan, dan minggu yang lalu kita sudah belajar juga penaklukan Og. Dua-duanya ini adalah raja-raja yang raksasa yang besar dari daerah Transyordan. Nah, sesudah penaklukan minggu ini, tempat yang ditaklukkan itu mulai dibagi. Nah, kalau ditanya di manakah tempat Transyordan, nah ini adalah daerah pegunungannya ya, daerah Transyordan. Kalau saudara bisa lihat kursor saya di sini, ini adalah Sungai Yordan, sungai yang membagi wilayah Kanaan dan daerah di seberang. Nah, daerah Transyordan ini cukup luas di sini. Tapi pegunungan Transyordan ini pegunungan kawasan yang tinggi. Mari kita lihat ayat kita, ayat yang ke-12 dari Ulangan pasal 3 ayat 12 dan seterusnya ya. Saya akan bacakan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu. Mulai dari Arur dan yang di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad yang masih tinggal di Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob. Aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair, anak Manasye, mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Geshur dan orang Maaka, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri, Hawot Yair sampai sekarang. Kepada Makir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di lereng kaki Gunung Pisga ke arah timur. Nah, pembagian Transyordan, ingat ya, setelah ditaklukkan wilayahnya Sihon, wilayahnya Og, tanah ini mulai didistribusikan, dibagikan. Nah, dibagikan kepada dua setengah suku, bukan kepada 12 suku. Nah, ini meskipun Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa dapat kesempatan. Dan ini saya rasa bagi saya seperti menggambarkan buah sulung ya. Musa memperoleh kesempatan untuk menyaksikan awal dari penaklukan. Tuhan Yesus berkata kepada Musa, "Musa, kamu tidak masuk tanah Kanaan. Yosua yang akan memimpin." Tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan awal. Penaklukan dan daerah Transyordan ini Musa yang bagi di antara para suku. Nah, 2,5 suku, memang bukan 12 suku ya, karena 9 suku yang lain mereka akan masuk menyeberang sungai Yordan. 2,5 suku ini yang dibagi di tanah warisan di daerah Transyordan, itu suku Ruben dapat penuh, suku Gad dapat penuh, dan Manasye cuma dapat setengah suku. Nah, pasal 3 ayat 12 dikatakan adapun negeri itu, negeri yang baru ditaklukkan mereka, aku berikan kepada Ruben dan orang Gad. Nah, suku Ruben dan suku Gad, kalau dalam kitab Bilangan pasal 32, cerita sebelumnya, ingat ya, ini menggambarkan kitab khotbah pertama apa yang Allah lakukan di masa lampau. Nah, latar belakang kitab Bilangan pasal 32 itu menolong kita, suku Ruben dan suku Gad dan setengah suku Manasye mengambil inisiatif. Datang kepada Musa, meminta negerinya Sihon dan Og. Nah, sebetulnya pasal 31 mau menyerang mereka. Nah,
datang kepada Musa meminta negeri itu, negeri yang baru ditaklukkan. Jadi akhirnya Musa berikan sesuai dengan kitab Ulangan ini, suku Ruben memiliki menerima wilayah dari negeri Moab yang baru ditaklukkan di pasal 31 Bilangan. Dari Ngarai ada jurang, di dalamnya ada sungai Arnon sampai ke daerah Hesbon. Dan suku Gad diberikan bagian selatan dari Gilead, Hesbon sampai ke sungai Yabok. Dan setengah suku Manasye mereka dapat wilayah utara di Gilead, tapi juga Basan. Itu di sebelah timur, mereka bilang laut Yam, danau, bisa laut, bisa danau, bisa kumpulan air, namanya Kineret. Nah mungkin kita agak jarang mendengar kata Kineret, karena Kineret itu begitu ngetop di dalam perjanjian lama. Tapi perjanjian baru mengatakan Kineret ini adalah Gilead. Mari saya tunjukkan istilahnya ya. Jadi kalau dalam perjanjian lama disebut danau, disebut laut Yam, Kineret. Nah Kineret itu dari bahasa Ibrani namanya Kinor. Kinor itu harpa, kecapi. Lihat ya, saudara bisa lihat bentuknya persis seperti harpa. Jadi danau ini disebut Kineret karena bentuknya sama seperti harpa. Tapi dalam perjanjian baru ini disebut danau. Disebut danau atau laut Galilea. Saya bawa saudara dalam satu gambar. Kalau saudara pergi ke danau Galilea sekarang, nah lihat ya, lihat di kursor yang saya keluarkan ini, bentuknya seperti harpa. Ya, kalau harpa ini ada senar-senar di sini, dan senar-senar itu yang dipetik. Nah, kalau saudara ke pinggir danau Galilea, saudara akan melihat penanda seberapa level airnya naik di mana. Jadi ingat ya, kita lihat ya, danau itu kan bisa naik turun level airnya seperti itu. Nah, saudara bisa lihat gambar ini ya. Ini air masuk. Air masuk, ingat ya, yang di utara di sini ada Gunung Hermon. Nah, kalau saudara ingat minggu lalu kita lihat klipnya. Dan beberapa sumber air, salah satunya sumber air Sungai Yordan dan Danau Galilea ini adalah gletser, lelehan dari Gunung Hermon. Dan itu yang mengisi. Dan disinilah air mulai masuk dan mengisi penuh. Makanya level air ini melihat seberapa tinggi dan rendahnya air pada waktu itu. Dan air itu akan keluar menuju Sungai Yordan di bawah sampai ke Laut Mati. Nah, oke. Musa memperhatikan, kita balik lagi cerita ya. Musa memperhatikan kewenangan khusus yang diperoleh oleh suku Manasye, setengah suku Manasye ini ya, dari keluarga Makir dan keluarga Yair dan keluarga Bani Nobah. Kenapa? Yair dari Manasye, keturunan Manasye, suku Manasye ini dipilih secara khusus karena kelompok ini punya keberanian dan menaklukkan seluruh wilayah Argob. Mereka sungguh-sungguh luar biasa. Itu sebabnya daerah ini dikasih Musa kepada mereka dan mereka ganti namanya sesuai dengan nama kelompok mereka. Sama seperti Makir ya, dari setengah suku Manasye itu diberikan juga wilayah Gilead sebagian. Karena mereka juga berjasa besar untuk menaklukkan wilayah itu. Saudara melihat ya, begitu besar suku Manasye, setengah suku Manasye, saudara mesti tahu ya, Manasye itu dari anaknya Yusuf yang sebetulnya cucunya Yakub. Tapi Yakub mengangkat Manasye dan Efraim menjadi anaknya. Cucu diangkat menjadi anak. Makanya mereka mendapat bagian dari 12 suku Israel. Ini daerah wilayah Manasye yang saya tunjukkan kepada saudara, mereka dapat. Makanya tadi itu Danau Kineret. Tadi yang kita lihat. Lalu suku Gad dan suku Ruben, mereka memiliki wilayah. Tadi itu yang dibaca di mana tempatnya, pembagiannya seperti ini.
Kemarin saya keluarkan gambar ini minggu lalu, Argob, untuk mengingat kita kembali. Bashan atau daerah tinggi Golan. Luar biasa tempat ini, sungguh luar biasa. Kalau saya lihat, nah seperti yang minggu lalu saya keluarkan, ini dataran tinggi Golan. Saya tidak membahas lebih banyak, tapi ini yang saya mau saya katakan. Kenapa suku Manasye kok bisa mendapat wilayah pegunungan? Waktu Yakub mau meninggal, dia panggil 12 anaknya. Dan Yusuf datang dengan membawa 2 anaknya, Efraim dan Manasye. Dan salah satu nubuatan dari Yakub itu adalah Kejadian 49 ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas kepala orang yang teristimewa dari antara saudara-saudaranya. Makanya saudara lihat ya, wilayah yang mereka miliki itu pegunungan. Dan itu menggenapi nubuatan. Wow. Saya tidak bisa memikirkan firman itu, Tuhan itu luar biasa sekali. Apa yang Allah katakan melalui firman-Nya itu digenapin. Dan itu pelajaran buat kita semuanya ya. Apa yang Allah katakan melalui firman Tuhan, pegang, yakini. Tuhan pasti menggenapi dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Saya mau tunjukkan kepada saudara kawasan daerahnya orang Israel di Perjanjian Lama. Ini yang mereka kenal ya, daerah orang Yehuda. Nah, daerah Galilea atau Kineret tadi itu ya. Lalu di sini ini wilayah negeri orang Israel. Dan saudara lihat wilayah Bashan. Ini wilayah Bashan yang terkenal sekarang dataran tinggi Golan ya. Dan ada akronim GAME. GAME, GAME. Ini adalah Gilead, Amon, Moab, Edom. Saya tahu ya, Edom, Esau, Moab, Amon dari keturunan Lot, bersaudara sama Israel. Sekarang wilayahnya orang Yordania. Makanya ibu kotanya Rabbah, Aman. Berapa seri yang lalu sudah dibahas. Oke, kita teruskan. Ayat yang ke-18. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu. Demikianlah Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Nah, latar belakang bilangan pasal 32, permintaan 2,5 suku untuk tinggal di daerah Transyordan, berarti mereka tidak mau ikut menyeberang. Kenapa saya keluarkan panah yang ke selatan dulu? Mereka masuk dan mereka menyerang ke arah selatan, lalu pergi menyerang ke sebelah utara. Itu penyerangan di wilayah Kanaan. Nah, tunggu dulu. Ingat ya, kalau saudara bisa melihat kursor saya, nah mereka sudah memiliki wilayah ini. Dan istri, anak-anak dan harta benda mereka ditaruh di sini. Tapi Tuhan Musa berkata, kamu tetap harus berangkat untuk pergi menyerang. Lebih dulu, memimpin di depan sebagai tentara pembuka, pionir untuk menyerang. Walaupun kamu bertempat di sini. Tapi Musa sudah berkata dengan jelas, kamu para laki-laki, para tentara 20 tahun ke atas harus menyeberang dengan senjata.
Jadi Musa berkata ada syarat ketat. Kamu punya tanah warisan. Kamu sudah memiliki semuanya. Tapi persyaratan ketat dari 2,5 suku yang sudah dapat warisan di tanah yang di luar wilayah Kanaan di daerah Transjordan tadi itu, mereka harus segera memenuhi tugas tanggung jawab mereka. Ikut pergi berperang, menaklukkan Kanaan. Wajib membantu 9,5 suku yang lain. Saya rasa ini seperti Alkitabiah ya. Kalau saudara pernah membaca dalam Perjanjian Baru, seingat saya kitab Galatia ya, kamu yang kuat wajib menopang yang lemah. Mereka sudah diberkati. Kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita itu seperti ini. Kalau kita sudah mendapatkan keinginan, mungkin kalau kita pergi, kalau kita jalan-jalan, lalu kita sudah dapat yang kita inginin, lalu kita pengen cepat pulang. Sementara yang lain, keluarga yang lain masih belum dapat apa-apa, seperti itu. Tapi Musa berkata dengan jelas, kamu walaupun sudah punya negeri, tetap harus ikut perang. Ini yang Musa katakan kepada mereka. Memang ayat 19 Musa berikan kelonggaran, hanya istri dan anak-anakmu serta ternakmu. Dan Musa berkata, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Nah, catatan dari Bilangan pasal 32 memang mencatat permintaan 2,5 suku ini. Kenapa mereka mau menghendaki daerah Transjordan? Karena mereka punya jutaan ternak. Dan ini wilayah yang cocok untuk memelihara ternak-ternak itu. Bilangan 32. Padahal dalam latar belakang sebelumnya ya, itu kan cerita Bilangan 32. Ini Bilangan 31. Mereka butuh tanah pengembalaan yang besar. Karena latar belakang pasal 31, mereka memperoleh pampasan perang yang banyak. Nah, saya bahas dalam seri Bilangan ya. Memang tidak masuk dalam YouTube, masalahnya begitu. Tapi saya keluarkan saja ya bagiannya, lihat ya. Berapa banyak yang mereka lihat. Saudara bisa lihat yang bagian total ini ya. Domba jumlahnya, ternak jumlahnya, terus keledai berapa, lalu total hampir 1 juta. Nah, memang ini pampasan perang, dan ini bagian tentara yang pergi berperang ya, lalu dikurangi untuk Tuhan, lalu bagian dari umat Israel, ini orang yang tinggal tidak ikut perang, mereka dapat pampasan perang, tapi ini pun masih dipotong untuk bagian Tuhan. Dan berapa banyak net yang mereka milikin. Nah, maksud saya seperti ini ya. Coba bayangkan ya. Saya mencoba menghitung jumlah pampasan perang mereka. Kalau 1 ekor domba yang gemuk, yang bagus, sehat, 2 juta ya. Ingat, ini bukan domba Indonesia. Harga lembu 18-20 juta. Keledai harga standar, keledai kita di Indonesia jarang. Kalau di Amerika standarnya 5 juta 1 ekor. Domba, lembu, keledai, saya jumlah 3 triliun lebih. Itu pampasan perang. Belum, ingat ya, selama 40 tahun pengembaraan di gurun, mereka punya ternak. Dan Alkitab mengatakan tidak ada satu ternak pun yang mandul. Itu kalau diberkati itu nih ya, seperti itu. Berarti berapa ternak modal mereka sendiri? Ingat ya, mereka di Mesir hidup sebagai peternak. Ketika keluar mereka bawa ternak-ternak mereka, rombongan besar. Tapi di padang gurun mereka beranak pinak, tidak ada seekor pun yang mandul. Saya membayangkan berapa juta ternak yang mereka milikin, termasuk pampasan perang seperti itu. Dan itu sebabnya kalau saudara lihat ya, topografi di sini, Transjordan itu berbukit-bukit, cocok untuk peternakan. Dan ini wilayah yang merah, ya lingkaran merah ini Basan, wilayah Golan. Saya tunjukkan kita lihat klipnya ya, betapa suburnya lokasi ini ya di Basan itu. Lihat wilayahnya hijau, banyak padang rumput, makanya cocok untuk peternakan. Dan
2,5 suku melihat tempat ini banyak air, padang rumputnya luas. Cocok, ini tanah yang harus kami miliki karena kami punya ternak banyak. Wah, kita kepingin ya pergi ke tempat ini ya. Kita semua kepingin liburan. Lihat itu, ini sungai Yordan, sungai yang tidak pernah kering, yang selalu mengalir, memenuhi kebutuhan air di sana. Saudara bisa membayangkan kalau memelihara ternak di tempat-tempat yang seperti ini. Ini perkebunan anggur ya, kalau saudara mau lihat. Jadi pada awalnya ketika Musa mendengar permintaan 2,5 suku, Musa marah. Karena Musa tahu pengalaman 40 tahun yang lalu membuat segan 9,5 suku yang lain. Dan pengalaman di Kades Barnea 40 tahun yang lalu, itu yang membuat Musa memikirkan, nah, tapi ketika para pejuang suku itu, kami siap untuk pergi bertempur, kami akan memimpin mereka di depan, kami yang lebih dulu menyeberang sungai Yordan, kami tidak akan tinggal diam, kami tidak akan kembali sebelum mereka semuanya 9,5 suku itu memiliki tempat negeri. Lalu Musa berkata, oke, boleh. Nah, karena waktu perang sudah dekat, suku-suku di sebelah timur Yordan butuh pengingat akan komitmen mereka. Mereka boleh meninggalkan rumah, keluarga. Ingat ya, musuhnya sudah dihabiskan, dibinasakan. Istri, anak-anak, ternak, harta benda mereka bisa tinggal di tempat yang klip yang baru saja kita lihat tadi itu. Dan mereka bisa menyeberang sungai Yordan, tidak usah takut dengan istri, anak-anak, harta benda yang ditinggalkan. Nah, memang pemisahan geografis ya. Coba saudara lihat kursor saya, Manasye, Gad, dan Ruben. Lihat, dan sungai Yordan ini adalah pemisah. Ini Laut Mati, ini Danau Kinerot atau Galilea, dan ini adalah pemisah seperti pagar. 2,5 suku di wilayah sini dan 9,5 suku tinggal di daerah sini. Musa takut nanti mereka acuh ndak acuh. Tapi memang terbukti. Deborah dalam masa hakim-hakim di pasal 5 dalam nyanyiannya hakim wanita ini dia berkata mereka acuh. Mereka tidak peduli dengan saudara mereka yang diserang musuh. Jadi kita tahu ya, waktu itu akhirnya membuktikan kekhawatiran Musa itu sungguh-sungguh beralasan. Oke, 2 ayat terakhir yang kita baca. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendirilah yang akan melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Nah, 2 ayat terakhir ini adalah transisi pembagian daerah tanah Transyordan, ya, yang baru saja kita bahas. Lalu transisi minggu depan kita lihat berhentinya kepemimpinan Musa. Jadi Musa, ingat ya, ini khotbah Musa yang pertama. Pada hadirin umat Israel yang mendengar khotbah Musa yang pertama ini, mereka ingat penaklukan Kanaan sudah sangat dekat sekali. Dan ini juga peneguhan khusus, karena Yosua akan menjadi pengganti Musa. Yosua 40 tahun mengabdi kepada Musa sebagai hamba, yang diperintahkan, yang disuruh, dan belajar banyak dari Musa. Dan Yosua diteguhkan melalui 2 ayat ini ya, yang kita baru saja baca. Yosua, kamu akan memimpin. Makanya penting buat kita, kalau kita akan memimpin, kita butuh peneguhan dari Tuhan. Nah, dengan mendorong Yosua di sini,
Sebetulnya dari sisi Musa, kalau orang Jawa bilang ojo gelo, jangan merasa kecewa, ndak. Tapi Musa, dia taat. Luar biasa bagi Musa ini ya. Musa sadar bahwa pengaruhnya yang kuat selama 40 tahun ini akan berakhir. Makanya 2 ayat ini disampaikan. Khotbah ini ya, jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa meyakinkan Tuhan Allah bertindak seperti warrior, knight, pejuang bagi Israel. Di masa lalu, tapi di masa depan pun Tuhan akan melakukan juga. Nah, berbeda. Musa tahu sebagai manusia, sebagai pemimpin, dia akan pensiun. Dia akan stop. Tapi Musa mengingatkan bahwa Allah itu tidak pernah kenal kata pensiun. Allah akan meneruskan semuanya itu. Dan khotbah ini sungguh-sungguh mendorong dan menentukan siapa? Yosua yang pertama sebagai pemimpin, dan Israel yang dipimpin. Mereka tidak boleh takut. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dan kata-kata Musa ini mewakili tema utama dalam prolog sejarah. Apa? Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kami. Pahami, yakini, pertempuran ini milik Tuhan Allah. Bukan milik Musa, bukan milik Yosua pengganti, bukan milik orang Israel. Nah, saya mau tutup dengan suatu penerapan dalam kehidupan kita semuanya. Perhatikan, saya mau bercerita tentang ada seorang prajurit tentara Jepang. Nah, diceritakan di Newsweek tahun 74. Ada seorang tentara Jepang yang bernama Letnan Hiro Onada. Dan dia adalah seorang prajurit Jepang yang terakhir yang menyerah. Ingat ya, perang dunia itu berakhir tahun 1945. Jepang menyerah tahun 45. Tapi Onada, dia seorang prajurit yang dikirim di Filipina. Dia dikirim di Pulau Lubang di Filipina pada tahun 44. Bersama 3 prajurit yang lain. Nah, jadi Hiro Onada dapat perintah dari atasannya. Teruskan misi berperang. Jangan menyerah. Meskipun nanti Jepang menyerah pun kamu tidak boleh menyerah. Itu nancep dalam pikirannya. Bersama 3 teman prajuritnya yang akhirnya menyerah dan terbunuh, Onada masih hidup. Onada melanjutkan perangnya. Bertahun-tahun ada loudspeaker, pengeras suara, toa seperti itu yang mengumumkan Jepang sudah menyerah, Jepang sudah menyerah. Flyer selebaran disebar di lokasinya karena orang curiga ada tentara Jepang masih ada di situ. Yang mengatakan bahwa Jepang sudah menyerah, perang sudah berakhir. Onada cepat pulang ke Jepang. Semuanya selesai, tapi Onada keras kepala dan menganggap ini perang pribadinya. 29 tahun setelah perang dunia berakhir, tahun 74, dia masih membunuh 30, setidak-tidaknya 30 warga negara Filipina. Sampai akhirnya 10 Maret tahun 74, 29 tahun kemudian, Onada menyerah. Menyerah kenapa? Mantan atasannya datang dan memohon dia untuk berhenti perang. Perang kesepiannya berakhir. Perang kesendiriannya berakhir. Waktu dia kembali ke Jepang umur 52. Ketika diwawancara dia berkomentar, Onada berkata, tidak ada yang menyenangkan selama 29 tahun di hutan. Bayangkan, dia kesepian dari umur 20-an, 22, 23. Dia masih terus perang. Dia masih perang. Tidak tahu apa gunanya perang. Tidak tahu bahwa perang sudah berakhir. Dan banyak orang Kristen. Saya mau katakan pada banyak orang Kristen sama seperti Onada. Menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kesepian. Mereka terus bertekad perang sendiri tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Perang apa sih?
perang melawan dosa, perang melawan kelemahan, perang melawan masalah rumah tangga, perang melawan pergumulan pribadi, perang melawan kemarahan, kebencian. Mungkin kita punya dendam atau punya kecanduan yang lain. Sadari, kita bisa mengakhiri perang dengan begitu cepat kalau Tuhan Yesus dilibatkan. Ingat, jangan keras hati seperti Onada. Pertempuran itu milik Allah. Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untuk kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam Bible Class hari ini. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan berkat-Mu, pengertian-Mu, hikmat-Mu buat hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya berkat firman-Mu ini boleh ada dan menyertai kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu yang begitu baik dan begitu luar biasa buat kami. Kau berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik WL Singers, pemain musik, operator. Berkati hamba-Mu, berkati para pendengar, berkati jemaat-Mu semuanya. Kiranya yang sakit, lemah, dikuatkan, disembuhkan. Yang susah Tuhan boleh hiburkan. Yang Tuhan dalam kekurangan Tuhan cukupin. Dan berkat Tuhan boleh menyertai kami semuanya. Di akhir ibadah ini Tuhan, doa malam dan Bible Class ini, Kau berkati kami semua yang mendengarkan dan belajar firman-Mu. Kiranya berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus, berkati hidup saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi.